Akhirnya chapter 216 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah diperlihatkannya Kawaragi Senju yang ternyata dia adalah seorang wanita, pada chapter kali ini pun hal menarik lagi-lagi diperlihatkan. Yang ternyata Kawaragi Senju merupakan adik bungsu dari Akashi dan juga Sanju. Jadi bagaimana keseruan pada chapter 216 kali ini? Oke, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Masih melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, yang dimana saat ini Takemichi baru saja bertemu dengan Senju di pusat perbelanjaan Harajuku. Senang bertemu denganmu Takemichi. Senju pun membuka obrolan. Saat ini aku akan pergi berbelanja dan kau akan memegangi barang-barangku, katanya. Takemichi yang saat itu masih terkejut setelah didatangi oleh seorang wanita yang tidak dia kenal dan tiba-tiba menjadikannya seorang pesuruh. Akhirnya balik bertanya, "Siapa kamu?" katanya dengan ekspresi kebingungan. Senju yang ikut bingung pun akhirnya memperkenalkan diri. "Aku adalah Kawaragi Senju," katanya. "Kamu sudah berjanji kemarin, benar kan?" Ya sesuai prediksi lah, kalau si Senju ini adalah memang benar seorang wanita men. Mengetahui fakta mengejutkan itu, Takemichi pun terkejut dan sempat berteriak di tengah kerumunan orang, "Jadi kau ini seorang wanita," katanya. Dan Senju yang merasa kesal dengan sikap Takemichi itu pun akhirnya menjawab, "Apa kamu punya masalah dengan itu? Kamu sangat berisik," katanya. Takemichi yang masih terdiam karena kebingungan akhirnya ditinggal pergi oleh Senju, dan dia pun mengikutinya. Di panel selanjutnya lagi-lagi Takemichi yang masih seakan tidak percaya dengan keadaannya saat itu akhirnya kembali bertanya, "Satu dari ketiga dewa adalah seorang wanita?" "Kamu aneh banget," Senju pun membalas sambil mengacuhkan Takemichi. "Tujuan kita kesini adalah berbelanja. Karena Takeomi menyuruhku untuk melakukan sesuatu agar aku terlihat seperti seorang wanita," katanya, sambil memperlihatkan kartu kredit milik Takeomi. "Hah, Takeomi?" Takemichi pun semakin kebingungan dengan perkataannya tersebut. Iya betul, dia itu adalah orang nomor 2 Brahman Akashi Takeomi. Brahman adalah sekumpulan orang tua, jadi rasanya senang ada seseorang yang seumuran denganku ikut bergabung. Lalu gak lama kemudian pandangan Senju pun teralihkan dengan sebuah toko yang menjual banyak pernak-pernik fashion punk. Dan karena dirasa tidak sesuai dengan tujuan mereka kali ini, Takemichi pun mengajak Senju ke tempat lain. Gak lama kemudian Senju pun akhirnya mencoba salah satu baju yang dia anggap menarik dan meminta Takemichi untuk menilainya. "Bagus kok," kata si Takemichi. "Kamu kelihatan cocok dengan baju itu." Nah menariknya, gak lama setelah Takemichi menjawab, Senju pun tiba-tiba mengangkat salah satu kakinya. Lalu Takemichi yang salting pun meminta Senju untuk menghentikan gerakannya, karena gerakannya itu akan memperlihatkan bagian dalam celananya. Di panel selanjutnya terlihat Senju sangat bersemangat berbelanja, dan banyak sekali barang bawaan yang dibawa oleh Takemichi. Ketika sedang mengantar Senju ke sebuah toko, Takemichi pun sempat berkata di dalam hatinya, apakah benar dia adalah ketua Brahman? Karena dilihat dari manapun, dia hanyalah seperti seorang gadis trendy biasa. Dan saat ini aku sedang membawa barang-barang belanjaannya. Gak lama kemudian karena teringat kembali dengan obrolan sebelumnya, Takemichi pun akhirnya bertanya kepada Senju tentang hubungannya dengan Akashi. Dan dengan tenang Senju pun menjawab, kalau Akashi adalah kakak tertuaku, katanya. Mendengar jawaban itu, Takemichi pun kembali terkejut. Nama asliku adalah Akashi Senju, dan Kawaragi Senju adalah nama lainku. Ya lagi-lagi seperti yang gue bahas di video sebelumnya men. Kalau Kawaragi Senju ini bukanlah nama sebenarnya, dan dia hanya menggunakan sebagian nama aslinya. Karena pertanyaan Takemichi itu, Senju pun tiba-tiba teringat kembali dengan nama Haruchio. Dan ketika mendengar nama itu, Takemichi pun serasa tidak asing men. Aku pikir kamu kenal dengannya. Kamu tahu kan, mantan wakil presiden divisi 5 Touman, Haruchio Sanju. Senju pun kembali bertanya kepada Takemichi. Hah? Maksudmu Sanju? Kata Takemichi. Iya benar, dia adalah kakak keduaku.
Kita adalah 3 bersaudara yang misterius. Mendengar perkataan bos barunya itu, Takemichi pun akhirnya kembali terkejut, men. Takemichi tidak hanya terkejut dengan kenyataan kalau Sanju adalah keluarga Senju dan Akashi, tapi dia pun terkejut karena tiba-tiba Senju membuka tirai dan memperlihatkan sport bra yang dia gunakan. Gak lama setelah itu, Takemichi yang penasaran pun kembali bertanya, apakah Sanju ada di Brahman juga, katanya. Dan dari balik tirai, Senju pun menjawab, meskipun aku yang terkuat dari ketiga saudaraku, dan bahkan aku didukung oleh Takeomi, tapi dia tidak pernah tertarik. Itulah kenapa dia bergabung dengan Kanto Manji Gang. Karena perkataan Senju itu pun, Takemichi teringat kembali dengan kejadian di timeline sebelumnya dan menyimpulkan bahwa Kanto Manji Gang adalah Bonten di masa depan. Takemichi berpikiran seperti itu bukan tanpa alasan. Itu karena Takemichi tahu kalau Sanju menjadi pendamping Maiki di masa depan. Gak lama kemudian, Senju pun kembali dengan pakaian sekolahnya dan mengajak Takemichi untuk melanjutkan berbelanja. Di panel selanjutnya, Takemichi pun merasa beruntung sudah bergabung dengan Brahman, karena keputusannya itu salah satu misteri akhirnya berhasil dia pecahkan. Dan Sanju merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan masalahnya ini. Dan ketika akan kembali pulang, mereka berdua pun tiba-tiba menemukan sebuah mesin penjual es krim. Lalu Senju pun bertanya kepada Takemichi, apa kau tahu tentang ini? Katanya. Iya, aku sangat menyukai rasa cokomin, Takemichi pun menjawab. Walaupun sempat skeptis, Senju pun akhirnya menuruti saran dari Takemichi. Dan ternyata dia pun menyukainya. Benar kan? Takemichi pun tersenyum kepada Senju. Gak lama kemudian mereka berdua pun akhirnya berpisah. Dan Senju mengucapkan terima kasih kepada Takemichi karena seharian ini dia sudah menemaninya berbelanja. Sebelum pergi, Senju pun berpesan kepada Takemichi kalau Brahman akan mengadakan sebuah pertemuan di festival Tanbata. Dan Takemichi pun menyetujui untuk hadir. Nah, di sini menariknya, men. Ketika mereka akan berpisah, Takemichi sempat bertanya kepada Senju. Ya, kurang lebih ginilah katanya. Sampai kapan kamu akan tetap memegangi stik es krimmu, katanya. Dan sadar kalau perkataan Takemichi itu benar, Senju pun mengajak Takemichi untuk memakan es krim cokomin bersama lagi nanti. Dan dia pun melemparkan stik es krimnya itu kepada Takemichi. Nah, ketika stik es krimnya itu berhasil Takemichi dapatkan, tiba-tiba penglihatan dewanya pun kembali muncul, men. Penglihatan yang memperlihatkan kalau dia sedang menangis di tengah hujan sambil memegangi Senju yang sedang terluka parah. Setelah kembali sadar, badan Takemichi pun bergetar karena penglihatannya itu. Dan di waktu yang sama, Senju pun melambaikan tangannya kepada Takemichi dan chapter 216 pun selesai. Oke, seperti biasa sekarang kita mulai aja ke pembahasan singkatnya. Ya, lagi-lagi sebuah plot twist cukup mengejutkan terjadi pada chapter 216 yang tanpa disangka ternyata Akashi, Senju, dan Sanju merupakan 3 bersaudara. Ya, jujur, men, sebenarnya gue sempat juga mencurigai kalau Senju ini mempunyai hubungan keluarga dengan Sanju. Karena seperti yang gue bilang, di serial Tokyo Revengers ini bentuk mata merupakan salah satu ciri khas yang menunjukkan sebuah hubungan kekeluargaan. Dan selain Izana, Sanju merupakan salah satu orang yang memiliki mata seperti Senju. Tapi seperti yang dikatakan Sanju pada chapter 206, kalau dia adalah seorang anak tunggal, men. Jadi cukup mengejutkan lah kalau ternyata Sanju mempunyai hubungan keluarga dengan Akashi dan juga Senju. Jadi sekompleks apa hubungan kekeluargaan di antara mereka bertiga, sampai-sampai Sanju tidak mengakui Senju dan Akashi sebagai saudaranya. Ya, kita lihat aja nanti ke depannya bakalan seperti apa. Kalau ada info-info lain yang menarik, pasti gue bahas kok. Tenang aja. Jadi gue revisi lagi pembahasan gue sebelumnya, men. Kalau ternyata Senju itu bukanlah adik Maiki dan Izana, melainkan adik Sanju dan Akashi Takeomi. Ya, walaupun emang gak bisa dipungkiri, men, Senju dan Maiki ini mempunyai banyak persamaan. Jadi wajarlah banyak orang termasuk gue yang menganggap kalau Senju ini mempunyai hubungan keluarga dengan Maiki. Ya, walaupun kedepannya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, men. Nah, menariknya walaupun Senju bukanlah adik Maiki dan Izana, tapi fakta kalau Senju akan tewas di masa depan pun benar adanya, men.
Dan seperti yang gue bilang di pembahasan sebelumnya, selain menyadarkan Mikey, misi Takemichi di arc terakhir ini adalah untuk menyelamatkan Senju dari kematian. Ya, agar masa depannya menjadi happy ending lah. Nah, ada satu hal lagi yang gue soroti tentang penglihatan Dewa Takemichi di akhir chapter 216, yang dimana penglihatannya itu muncul gak lama setelah Takemichi membuat janji dengan Senju untuk bertemu lagi di festival Tanbata. Ya, kemungkinan besar penglihatannya itu terjadi pada festival tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.